Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galita Dia Safa dengan NIM 102022240092 dari program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Rekayasa Industri Telkom University. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan laporan ujian tengah semester untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Judul laporan ini adalah perancangan sistem basis data untuk sistem pembayaran rumah sakit, yang saya rancang dengan pendekatan entitas relasi hingga implementasi SQL dan normalisasi. Di presentasi kali ini, saya akan menyampaikan ERD versi CHAIN, model relasi, DDL atau Data Definition Language, DML atau Data Manipulation Language, normalisasi, kesimpulan, dan penutup. Untuk yang pertama, di sini ada ERD versi CHAIN. Kita mulai dari tahap awal, yaitu perancangan Entity Relationship Diagram versi CHAIN. ERD ini adalah representasi konseptual dari sistem database yang menggunakan entitas, atribut, dan relasi. Nah, dalam sistem rumah sakit ini, saya mengidentifikasi 9 entitas utama, yaitu pasien, ya, atau untuk menyimpan identitas pasien, dokter, untuk menyimpan data dokter termasuk spesialisasi, unit seperti poli umum, dan radiologi. Transaksi berisi info pembayaran, detail transaksi, penghubung antara transaksi dan layanan untuk seperti pemeriksaan, MRI, dan sebagainya. Rawat inap untuk info kamar dan harga, tindakan medis, biaya tindakan seperti pemasangan infus, farmasi, informasi obat dan harga. Nah, contoh relasinya ini, misalkan yang di pasien. Di pasien ini memiliki banyak transaksi memiliki banyak layanan melalui detail transaksi, dokter terkait dengan tindakan medis, dan farmasi. Nah, setiap entitas itu terkoneksi melalui atribut seperti ID unit, ID dokter, dan lain-lainnya. Dengan struktur ini, data menjadi terhubung secara logis dan efisien. Selanjutnya di sini, pada bab 2 ada relation model atau model relasional. Dari ERD ini, langkah berikutnya adalah mengkonversi ke model relasional. Di sini saya membuat representasi tabel dengan atribut dan hubungan yang jelas. Beberapa tabel pentingnya ini diantara lain seperti pasien underscore 292 itu berisi ID pasien, nama underscore pasien, alamat, nomor HP, tanggal lahir, dan nomor KTP. Di dokter 292 itu ada ID dokter, nama dokter, spesialis, ID unit. Di transaksi 292 itu ada ID transaksi, ID pasien, waktu transaksi, total pembayaran. Detail transaksi itu menjembatani antara transaksi dan layanan. Nah, foreign key seperti ID pasien, ID unit, dan ID dokter ini berperan penting dalam menjaga integritas datanya. Dengan model ini, kita siap melakukan implementasi secara fisik di database manajemen sistem. Dan selanjutnya di sini ada DDL atau Data Definition Language. Nah, setelah model relasi yang saya buat, itu saya lanjutkan dengan implementasi menggunakan DDL. Nah, pertama database ini dibuat dengan perintah SQL copy edit create database pembayaran underscore sehat. Kemudian dibuat 11 tabel, contohnya kayak create table pasien underscore 292, create table transaksi underscore 292, create table layanan underscore 292. Nah, tipe data yang digunakan ini ada integer dengan 9 untuk ID dan angka, varchar untuk nama dan teks, desimalnya 10,2 untuk harga, date time, dan date itu untuk waktu. Nah, desain tabel ini telah mempertimbangkan efisiensi ruang dan validasi data secara langsung pada level basis datanya. Selanjutnya, di sini ada DML atau Data Manipulation Language. Nah, setelah strukturnya dibuat, di sini saya mengisi tabel dengan data awal menggunakan perintah DML seperti insert info. Contohnya, SQL copy edit insert info pasien underscore 292 values. Satu dengan nama saya sendiri, tulis edit apa, jalan waktu abdi, 82211445566, dan di sini untuk tanggal lahirnya 2006 2022 Agustus. Nah, total data yang dimasukkan di sini ada 6 pasien, 2 dokter, 2 kamar rawat inap, 2 layanan, dan 2 transaksi, 2 data transaksi, dan 2 tindakan medis. Selanjutnya di bab 4 ini ada normalisasi.
Nah, normalisasi ini adalah proses yang paling penting untuk merapikan struktur datanya. Di dalam laporan ini, saya melakukan normalisasi hingga 1NF atau first normal form. Nah, sebelum dinormalisasi, di sini ada tabel besar memuat pasien, transaksi, layanan, dan total secara langsung. Ada duplikasi data pasien dan layanan. Nah, setelah normalisasi, tabel dipisahkan berdasarkan entitas. Relasi antar tabel dijaga dengan foreign key. Tidak ada data multi-value atau grup data. Nah, suatu perbandingannya ini ada data CSD, data gadis, dan pemeriksaan kesehatan yang tadinya tergabung. Ini dipisah ke pasien, transaksi, dan layanan. Nah, hasilnya data menjadi lebih rapi, mudah di-query, dan efisien secara storage. Dan untuk kesimpulan dan penutup dari presentasi saya ini, dari seluruh tahapan mulai dari analisis, desain, hingga implementasi, saya mendapatkan beberapa kesimpulan. Yang pertama itu, IRD membantu menyusun struktur data secara logis, model relasi dan SQL itu memungkinkan implementasi loss datanya yang nyata, terus normalisasi penting untuk efisiensi dan integritas data. Ya, yang presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini gitu. Iyalah. Kali. Hmm.